Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Maksum em, akan menjelaskan tentang buku Menjaga Akidah dan Akhlak untuk kelas 12 Madrasah Aliyah, yang dimana penulisnya itu Roli Abdurrahman M. Khamzah, yang diterbitkan oleh 3 serangkai pustaka mandiri. Ah, apa aja yang dalam buku itu? Alas deskripsi buku. Akidah adalah keyakinan pokok yang harus dimiliki oleh semua orang muslim. Sementara akhlak adalah bukti pekerti luhur yang mencerminkan kepribadian seorang dengan akidah yang kuat. Siswa akan semakin yakin dan lebih rajin dalam beribadah. Sementara dengan akhlak yang baik, siswa akan mudah bermasyarakat dan sentiasa menghormati orang lain. Buku Menjaga Akidah dan Akhlak ini disusun berdasarkan kurikulum Madrasah 2013 yang menyusun paradigma pembelajaran siswa yang aktif. Materi dalam buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta disajikan soal-soal latihan disuguhkan bentuk podcast, harder thinking skill. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan siswa lebih aktif, kreatif dalam seluruh proses pembelajaran dan mengamalkan kehidupan sehari-hari. Buku ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan kompetisi dasar, pendalaman bagi guru, dan mengajukan materi. Selain itu, ada pula fitur tambahan dalam buku ini, yaitu tilawah, tafakur, muhafazah, tafahum, makhazah, khulasa, terminal, waizah, dan sikap. Ya, bahasa lainnya adalah mari merenung, mari mengawati, kata miara, rangkuman, latihan soal, dan tugas. Buku ini menyediakan QR kode yang di-scan terlepas saluran pada setiap bab untuk menambahkan wawasan dan memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan baik teori maupun praktik. Bagaimana metode pembelajaran? Bagaimana petunjuknya? Atau bagaimana deskripsi metode pembelajaran petunjuk? Metode itu dengan cara menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dengan menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Menunjukkan sikap bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sosial dan alam serta menempati dirinya sebagai cerminan bangsa. Dalam pergaulan dunia, memahami, menerapkan, menganalisa secara faktual, konseptual, produser berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, univora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, menyebabkan fenomena kejadian serta menanam pengetahuan produser pada bidang kajian spesifik sedang bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Mengolah, menalar, menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajari sekolah mandiri dan mampu menggunakan metode kaidah keilmuan. Dan apa aja yang akan dibahas dalam buku ini? Aku akan membahas tentang dari bab 1 sampai bab ke-9. Bab yang 1 yaitu makna tujuan Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu asma dan husna. Asma yang berarti dari nama, dan husna artinya baik. Secara istilah, Asmaul Husna dimaknai sebagai nama-nama baik atau yang mulia. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik mulai menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah SWT sebagai Khalid atau Mudakir, sebagai hambanya
kita dianjurkan mengetahui memahami Asmaul Husna dan setiasa berdoa kepada Allah SWT dengan menyebutkan namanya. Mulai dari agung, pada ini mempelajari 7 Asmaul Husna agar lebih yakin kepada Maha Sempurna Allah. 7 Asmaul Husna adalah Al-Ghafar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hisab, Al-Hadi, Al-Khaliq, Al-Kalim. Al-Ghafar berasal bahasa Arab, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya taki atau secret, yang menutupi atau merahasiakan. Kata Al-Ghafar juga diterjemahkan dari kata Al-Maghrib dan Al-Ghufran yang berarti pengampunan. Ar-Razzaq bahasa kata Razak yang berasal dari Razak atau Rizik. Adapun cara istilah dengan kata berarti Allah Ta'ala senantiasa memberikan banyak rezeki kepada makhluk-makhluk secara berulang-ulang dan berkesinambungan. Al-Malik secara bahasa kata Al-Malik diartikan sebagai raja atau penguasa seluruh makhluk. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan qaf yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan secara istilah. Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap satu disebabkan oleh kekuatan dan kasihannya. Al-Hisab secara bahasa kata Al-Hisab menghitung, mencoba melindungi dan menolong. Istilah makna Al-Hisab adalah zat membuat perhitungan atas perbuatan hambanya. Alhasil, Al-Hisab dapat juga menghitung apabila Al-Quran dipahami dengan makna pemberhitungan, maka manusia menyadari bahwa refleksi diri menjadi penting sebelum datangnya perhitungan kelak. Jika Al-Hisab dikaitkan dengan makna penghitung. Al-Hadi secara kata Al-Hadi dapat diartikan sebagai dengan tampilan ke depannya memberi petunjuk, menyampaikan dengan lemah lembut. Al-Hadi dapat diartikan memberi petunjuk. Maksudnya adalah yang menunjukkan petunjuk hidayah kepada hamba-hamba hendaknya, sedangkan peranan makhluk dan sesuai dengan tingkatannya. Allah telah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, selalu beribadah kepadanya, mengikut ajaran Rasulnya. Dialah Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang membuat maksiat sehingga ia bertobat. Allah telah menunjuk jalan kepada yang sesat sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Khaliq secara kata Al-Khaliq berasal dari kata khalaq, khalaqo yang berarti mengukur, memperhalus. Kemudian ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Kata khalaq yang berbagai bentuk yang memberikan pandangan tentang kehebatan kebesaran Allah dan ciptaannya. Secara istilah, khalaq artinya Allah menjadikan semua makhluk segala sesuatu, malaikat, jin, manusia, bintang-bintang, tumbuhan, matahari, bulan, bintang, segala macam yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan setiap makhluk secara sempurna dalam bentuk sebaik-baiknya dengan ukuran yang paling tepat. Al-Hakim secara bahasa Al-Hakim artinya memilih hikmah, sifat, perbuatan, pengetahuan paling utama. Dengan hikmahnya, Allah menerbangkan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kemudahan lebih besar atau lebih baik dengan hikmahnya. Pula, dia menghalangi menghindahkan terjadi kemadatan dengan kesulitan yang besar bagi makhluknya. Tidak ada keraguan, kebimbingan, dan segala perintahnya, larangannya, dan tidak ada satupun makhluk yang menghalangi pelaksana kebijakannya atau hikmahnya. Bab yang kedua, amal soleh, toleransi, dosa, dan ukhuwah. Kehidupan masyarakat akan terasa aman, tentram, jika masyarakat mempunyai rasa toleransi dan segera berlomba berbuat kebajikan. Seorang dianggap saleh tidak akan mengacu pada perbuatan baik yang menguntungkan dirinya sendiri, tapi daripada itu, yaitu dapat manfaat bagi orang lain. Oleh itu, amal soleh sering dikaitkan dengan keselamatan bersama Islam. Telah mengajarkan bahwa bermasyarakat dengan baik sesama muslim harus menjadi ukhuwah Islamiyah. Dapat disaksikan ketika umat Islam menjalankan ibadah haji, yaitu ketika wukuf di padang Arafah. Semua Islam seluruh dunia berkumpul di Arafah dengan latar belakang budaya, mazhab, suku, ras, bangsa berbeda. Mereka disatukan oleh Rasulullah SAW dan satu ikatan persaudaraan, yaitu ukhuwah Islam. Apa aja dalam amal
di bab 2 ini. Ya, kita membahas tentang amal soleh. Amal soleh yang artinya perbuatan, amal soleh bisa artinya baik, amal soleh juga kata dari kata rusak. Amal soleh juga perbuatan baik, orang lain mendatangkan pahala. Amal soleh itu perbuatan atau istilah yang sungguh-sungguh untuk menaikkan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk perbuatan, kebajikan, membagikan suatu manfaat bagi manusia masyarakat tujuan untuk mendapat ridho Allah. Toleransi atau bahasanya kata toleransi dari kata bahasa Latin tolerance yang berarti berusaha tetap bertahan hidup, tinggal, atau suatu sikap yang biasa saling menghargai sesama manusia. Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa toleransi berarti artinya sikap atau sikap toleran. Kata toleran sendiri definisinya sebagai sikap tegang, pendirian yang berbeda bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam bahasa Arab, istilah toleransi dengan sama berarti kemuliaan, lapang dada, ramah, suka memaafkan, secara umum, konsep tersebut mengandung makna kasih sayang, keadilan, keselamatan, tautan. Konsep-konsep tersebut memiliki berkaitan dengan satu dengan lainnya dan merupakan ciri khas membedakan toleransi pada perspektif Islam dengan lainnya. Ukhuwah, ukhuwah dari bahasa Arab itu akhun ikhwat yang diartikan persaudaraan. Dalam konteks Indonesia, artinya sempit, yaitu sebagai saudara kandung. Ukhuwah bisa diartikan sebagai pertalian antara sesama manusia atau kerabat. Bab ketiga tentang menghindari perilaku nifak dan keras hati dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan umat untuk bisa menahan diri meski dapat meluapkan amarah sekalipun, apalagi bahwa dengan memaafkan orang yang bersalah kita dapat gampang terkait atau terpendam dengan marah itu. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya bahwa marah itu dari setan dan sesungguhnya saran itu diciptakan dari api. Sementara api bisa dipadamkan oleh air. Karena itu, jika seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Orang yang marah akan dicintai Allah Taala. Dan sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, artinya orang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain dan mencintai orang yang berbuat baik. Keras hati, pengertian dari keras hati. Keras hati secara harfiah adalah marah atau gadap, sehingga pengertian gadap lebih sering bersifat negatif. Gadap yaitu merasa tidak senang, panas hati, kena suatu sebab seperti dihina lainnya. Marah secara umum mengakibatkan terganggunya eksploitasi diri dalam kehidupan atau merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam manusia menjadi gerbang menuju keburukan lainnya dalam agama. Nifak secara bahasa dari anafiga yang berarti salah satu lubang ke tempat keluar yarbu. Apabila lubang satu ia akan keluar dari lubang lainnya. Atau nifak secara bahasa artinya ketidaksamaan antara lahir dan batin. Yaitu cara istilah terminologi. Tapi mewujudkan kufur, kejahatan yang melakukan perkenalan diri yang muslim mengaku beriman tetapi dalam batin memisahkan diri dengan seorang kafir tidak mungkin kemudian diucapkannya. Bab 4 yaitu tentang ada bergaul dengan orang sebaya atau lebih tua, lebih muda, atau jenis. Kita tahu bahwa pergaulan adalah fitrah atau hal yang lumrah bagi manusia sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia membutuhkan interaksi sosial.
antara satu atau satunya lain. Tetap bisa ngobrol dengan diri sendiri. Cara mereka saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Manusia bergaul dengan berteman, berorganisasi, bersekolah, bekerja. Salah satu aktivitas membutuhkan pergaulan. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh kehidupan ini memberikan tata cara bergaul yang baik dan diridhoi Allah Taala. Ada bergaul dengan yang lebih tua. Kita harus kasih sayang, menghormati, memeluknya. Uh, kita juga bisa mengikuti apa yang kita orang yang lebih tua apa kita juga menolong, dan biasanya orang lebih tua itu seperti pemimpin, kepala, penasihat, karena orang tua itu sangat penting untuk membesarkan anaknya, dan orang tua juga memberikan pengalaman kelatihannya untuk anak yang lebih muda dalam bergaul sesama orang sebaya. Itu bisa dalam kamus bahasa Indonesia diartikan bahwa sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama kerja atau berbuat. Teman sebaya sebagai penghubung individu pada anak-anak atau remaja tingkat usia berapa relatif dalam kelompoknya. Ada bergaul dengan orang sebaya, kita harus saling menghormati untuk bisa saling memahami dan saling bisa tidak menjadi. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain, mempercayai satu sama lain, membantu sama lain, dan kita baru kita bisa bergaul dengan orang sebaya kita. Jika tidak mau, maka sulit untuk depannya bisa bergaul dengan orang kita sebaya. Dalam ada bergaul lebih mudah, saat kita bicara dalam Al-Quran dan hadis bahwa kata pemuda atau orang yang lebih muda itu sangat cukup besar, lebih sering muncul, memberikan perhatian bahwa upaya perbaikan mental untuk para muda hari ini itu butuh kombinasi yang tinggi untuk melompong masa depan umat Islam. Dan kita itu sebagai orang yang lebih tua memberikan masukan kepada anak muda dengan sesuai dengan sikap umur usianya dan sikapnya. Kita juga tidak boleh meremehkan. Kita juga harus menghormati sebagai sama-sama manusia untuk saling berkomunikasi. Kita juga harus memahami kondisi lingkungan sekitar untuk bisa berinteraksi antara satu dengan lainnya, terutama untuk yang lebih muda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bergaul dengan lawan jenis. Entah itu antara laki ataupun perempuan. Laki secara seksual dibedakan dengan alat kelaminnya, sedangkan perempuan juga dengan bentuk tubuhnya. Hadap dalam pergaulan lawan jenis, kita itu harus memahami juga untuk bisa mengerti dan hidup bersama. Kita tidak boleh egois dalam hal bergaul dengan lawan jenis, sekalipun dia lebih setara ataupun lebih tua ataupun lebih muda daripada kita. Kita juga harus memahami apa yang mereka mau. Kita juga tidak boleh egois atas apa yang kita inginkan. Dengan pola bergaul dengan jenis, kita saling memahami satu sama lainnya. Ada beberapa kisah di bab ini, yaitu bab 5, ada beberapa kisah. Kisah yang pertama itu tentang Al-Ghazali. Kisah yang kedua tentang Ibnu Sina. Apakah kamu tahu bahwa Al-Ghazali itu seorang teolog, filsuf, sufi yang terbesar dalam Islam? Nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali bin Asy-Syafi'i. Pemikiran telah menyebar seluruh penjuru dunia Islam. Dan ingatan yang kuat pada akhirnya julukannya Hujjatul Islam atau pembela Islam.
Ia dikenal di dunia barat pada abad pertengahan. Imam Ghazali memiliki banyak karya, baik itu ilmu tasawuf, ilmu keislaman lainnya, dan baik kitab ya atau karya yang lainnya. Kita akan membahas tentang sejarah singkatnya, tepatnya kisah teladan, tapi tepatnya saya akan membahas tentang sejarah sesingkat tentang Al-Ghazali. Siapa itu Ghazali? Kapan dia lahir? Kapan dia meninggal? Dan lain-lainnya. Al-Ghazali telah menghafal hadis Nabi. Dan dia juga terkenal sebagai ahli filsafat dan tasawuf. Selama perjalanan hidup, Al-Ghazali dibesarkan di daerah asalnya, tepatnya Zalo di Tushin. Beliau lahir di Tushin pada tahun 450 Hijriah. Beliau adalah orang yang fakir, yang saleh. Al-Ghazali juga mulai belajar saat masih kecil. Beliau mempelajari fikih di Syekh Ahmad bin Muhammad R. Kemudian beliau juga melanjutkan ke Jurjain, berguru kepada Abu Najjar Asy-Syami. Selanjutnya beliau juga ke Naisabur. Beliau ke peranakan Wazir Mushka al-Malik. Beliau juga memenangkan perdebatan dengan para ilmuwan di sana. Akhirnya, beliau diangkat menjadi pengajar hingga pada tahun 384 Hijriah. Beliau menetapkan di Baghdad dan mengajar madrasah An-Naziyah pada usia 30 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah di Persia. Beliau juga berasal dari berbungsu Persia bermadzhab Islamiyah, yang di mana ayahnya seorang gubernur masa kerajaan Syamiyah 819 Masehi hingga 1005 Masehi. Ibnu Sina sangat terkenal sebagai kedokteran karena dia sukses dalam kedokterannya. Namun dari sisi juga dia sukses dalam hal ilmu Al-Quran, fikih, ilmu hisab, dan astronomi, fisika, dan sains. Bab 6. Semangat kompetisi, optimis, dinamis, inovatif, kreatif. Kalian tahu bahwa apa itu kompetitif? Ada kompetisi dalam kebaikan. Itu dikenal sebagai faktor akhir berjuang dalam memperebutkan akhirat. Itu anjuran berlomba untuk tunjukkan muslim yang baik. Ya, akhir. Yang dimana biasanya di resep masjid bulan Ramadan itu sangat banyak orang yang makan jam untuk baca Quran, melaksanakan sholat, membagi-bagikan kurma, membagikan orang puasa, dan segala macam. Dan bisa jadi di dalam keluarga juga kita bisa saling berlomba untuk hal yang baik. Kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam waktu Ramadan kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Itu sangat baik. Kompetisi dalam kebaikan atau namanya Fatih Bikul Akhirah. Itu lomba-lomba dalam kebaikan. Ini tidak pakai kelamin. Itu siapa aja boleh. Entah itu laki-laki atau perempuan. Mereka boleh untuk berlomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Dan cara menolong, menyingkirkan sesuatu dengan bayar di jalan, membersihkan, merapikan lingkungan, mempelajari mata pelajaran tertentu, membantu guru, membantu orang tua, dan segala macam. Secara
Cara konsep kompetisi itu saling bersaing satu sama lainnya. Kompetisi bisa diartikan sebagai kita mengacu diri kita, memiliki tujuan yang tinggi, dan membuktikan bahwa diri kita ada yang terbaik di antara semuanya. Optimis, secara bahasa atau bahasa lainnya, arti yang terbaik. Ya, optimis itu melakukan sesuatu secara positif, secara menyenangkan. Optimis kita itu merasa yakin bahwa kita melakukan sesuatu itu benar. Kita bawa sesuatu itu akan berusaha sesuai dengan jalannya. Apa itu dinamis? Dinamis bisa berkata dari kata dinamik atau dinamis. Yang berarti giat, kerja, tidak mau tinggal, diam, selalu bergerak, dan terus tumbuh. Menurut bahasa Kamus Besar Indonesia, dinamis artinya penuh semangat, tenaga kerja, hingga bergerak mau mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dinamis artinya fleksibel itu bisa. Enggak, dinamis itu seperti sesuatu melakukan bisa hebat ya. Seperti ya penuh semangat, terus tidak mau tinggal diam, dan bisa melakukan banyak hal. Soal dinamis. Inovatif secara bahasa. Inovatif adalah memperkenalkan atau memperbarui sesuatu yang baru yang bisa diterima secara luas oleh warga. Entah itu penyesuaian sikap atau memperkayasa pengembangan. Dapat pula menyebabkan berguna produk jasa di produk saat inovatif atau sesuatu yang baru, kita bisa menciptakan, bisa juga. Tapi inovatif itu bukan kreatif. Jadi inovatif itu membuat sesuatu yang udah ada. Jadi dia lebih pada mengembangkan. Nah, itu inovatif. Sedangkan kreatif itu dari kata to create dalam bahasa Inggris, itu menciptakan atau membuat. Kreatif biasanya itu terjadi di mana sebuah ide atau sebuah gagasan yang belum pernah dibuat oleh seorang atau seorang itu tidak pernah terpikirkan untuk membuat. Biasanya kreatif, orang dianggap kreatif. Ya, sebagaimana dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif bisa diartikan sebagai daya cipta atau memiliki kemampuan menciptakan kreatif, menemukan, membawa orang desain secara wacana atau tidak menambah. Tentang bab 7, hati-hati tentang fitnah, namiyah, dan hibah. Ya, mereka sangat bahaya dan harus hati-hati. Entah itu dalam keadaan masyarakat, di sekolah, di rumah, ataupun di luar. Ya, gila banget. Dalam kehidupan baik di masyarakat maupun di sekolah, kita pernah berkumpul. Ya, kita ngerumpi. Padahal ngerumpi itu bukan hal yang bagus, itu buruk. Bahkan bisa aja dalam hal kita ngerumpi, itu bisa aja menjadi adu domba. Itu kita misalnya si A itu nggak punya masalah sama B, tapi kita memas-manaskan si A bahwa A itu punya masalah sama B, dan kita juga nggak tahu bahwa B itu punya masalah sama A, dan kita saling adu, pum si A B udah berantem. Nah, itu sebenarnya adu domba atau bisa dikenal sebagai mi nah, sifat itu nggak terpuji, nggak bagus, nggak boleh. Oke, fitnah juga nggak boleh. Ngerti? Oke, apa itu fitnah? Fitnah bisa dikatakan sebagai kata bohong. Fitnah juga bisa sebagai kata ujian atau cobaan. Fitnah bisa bermakna memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalangi, membelokkan, menyeleweng, menyimpan, dan gila. Fitnah sangat menakutkan.
Fitnah itu bisa membuat, misalnya A itu benar, dengan fitnah A itu bisa dipandang sebagai orang yang salah oleh seluruh orang sekitarnya dengan fitnah. Fitnah itu sangat makna. Selanjutnya tentang Nami, contoh sebelumnya, A itu tidak salah, B itu nggak salah. Nah, ada orang yang C, yang dimana C itu cari gara-gara. Dengan C itu membuat masalah dengan si A. A itu dia mengatakan bahwa B itu dendam sama si A. Nah, di lain sisi, si C juga yang si B, dan B bilang bahwa si A dendam sama si B. Jadi mereka bertemu dan mereka saling berantem, pam pam pam. Karena mau adu domba. Apa itu gibah? Simpelnya, gibah itu orang gosip. Simpelnya, gibah itu kita ngomong di belakang orangnya, tanpa kita ngomong di orang langsung. Gibah itu tidak bagus. Gibah itu tidak jujur. Dan gibah itu, kalau sering dilakukan, lama-lama akan rugi kalau ketemu orang yang kita sering gibahin dan merasa bersalah. Jadi gibah itu sangat tidak bagus. Jadi tinggal namanya gibah. Tentang Al-Quran dan berdoa. Bagaimana ada pembaca Al-Quran? Oke. Bagaimana seorang ayah mengajarkan Al-Quran dan supaya mampu untuk membacakan Al-Quran? Ada beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas RA. Barang siapa yang mengajari anak yang membaca Al-Quran dengan melihat, maka dia diampuni dosanya dan telah lalu dan yang akan datang. Dan barang siapa yang mengajar Al-Quran dengan hafalan, dan setiap anak yang membaca satu ayat, maka Allah mengangkat satu derajat untuk ayahnya. Hingga akhir ayat Al-Quran yang dibaca. Dan mengajar Al-Quran, hendaklah kita menghadapi guru atau punya guru supaya lebih memahami dan tidak pasif, tidak bisa asal baca, karena dalam membaca Quran ada banyak hal yang harus diperlukan. Jadi baca Quran sangat dibutuhkan bimbingan atau guru pribadi. Nah, ini nih ada pada membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Quran dengan yang di tempat yang suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Disunahkan untuk wudu dulu. Terus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus yang lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau bisa pahami tentang mushaf-mushaf yang beredar. Terus kalau kita mau surah-surah ayat saja, kita sujud tilawah, merendahkan bacaan dan memadukan bacaan Al-Quran. Berdoa, kita membaca ayat Rahman dan ayat Azam, memperbanyakin khataman bacaan Al-Quran, menghindari bercanda saat kita mendengarkan Al-Quran, menutup bacaan dengan Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagian doa, bacaan dengan doa. Pengertian membaca Al-Quran secara bahasa, ya kita baca pengertiannya ya membaca dan baca tulisan, segala macam Al-Quran ya kita Islam ya, kita itu sama aja sih. Apa aja sih keutamaan dalam baca Al-Quran? Itu menekan pahala yang sangat berlimpah, mendapatkan syafaat di akhirat, memuliakan orang tua di akhirat, mendapatkan tempat di surga. Makanya guys, banyakin baca Quran, karena Quran itu sangat bagus. Karena Quran itu sebagai peneman hidup kita. Jangan lupa guys, oke?
Oke, setelah itu kita membahas tentang doa. Apa itu doa? Doa kita kenal sebagai kita meminta sesuatu kepada pencipta kita. Dan doa bisa diartikan sebagai menyeru atau memanggil atau meminta. Jadi apa apa ada dalam Al-Quran? Ada dalam bacaan doa. Pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua, kita sebagai pemohon, secara lahir batin, kita harus tunduk dan mengagungkan Allah. Oke, saya akan cerita tentang Ibnu Rushyd dan Muhammad Baqir. Tahu nggak bahwa dia adalah pendiri pemikiran merdeka yang tinggi di Eropa. Dia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Di lain sisi, ada namanya Ibnu Syed atau filsafat dari Abu Ja'far. Mereka sebenarnya orang hebat. Mereka orang sastra Islam, pemikir, filsuf, yang baik pemilik karya-karya. Bahkan walaupun turunnya Islam saat abad turunnya kekhilafan Spanyol, mereka tetap bagus, tetap berbiasa. Kalian tahu bahwa Ibnu Rushyd adalah nama panjangnya adalah Abu Al-Walid Abu Kashim bin Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Syekh. Beliau lahir pada tahun 1972 dan wafat di tahun 1985. Ya, itu singkatan dia lahir saja. Ya, beliau seperti saya sebelumnya, beliau itu orang ahli dalam pakar sastra Arab dan juga ahli dalam ilmu filsuf, kedokteran, ahli hukum. Sedangkan Muhammad Iqbal, beliau lahir di abad 19 ya abad 19 dan beliau meninggal di beliau lahir di abad 18 dan beliau juga wafat di abad 19 dan di mana dia meninggal dalam usia 67 tahun dengan keadaan meninggal dengan senyum, ketenangan, dan bibir yang menyebut nama Allah. Apa saja yang saya harus kritik dalam buku ini? Gimana ya? Buku ini tuh saya bingung. Sebenarnya ini buku apa? Ini kan bukannya katanya bukunya menjaga akidah dan akhlak. Tapi kok buku ini fokusnya hanya menciri-cirikan orang. Sedangkan untuk menjaga akidah itu tidak terlalu dibutuhkan. Seolah rasa bahwa kita bukan bagiannya. Kita seolah tuh orang awam yang harus butuh apa sih sebenarnya cirinya, gitu. Atau enggak kita sebagai orang luar gitu, seolah bukan orang Islam yang benar ciri gitu. Ciri orang Islam tuh gimana sih? Walah itu kan nggak dibutuhkan sebenarnya ciri. Kenapa nggak bisa bahasanya perbagus gitu? Nggak ciri hal lain. Terus setiap bab itu kan ada macam-macam ya, tilawah, tafakur, mushaf, tafahum. Itu apaan sih? Ya memang sih, kalau katanya sih bagus aja. Ya nggak kurang sih, memang bagus. Tapi apa sih? Itu kayak belum masuk, belum sapa apa udah jelasin. Kalau kayak dikasih tugas tapi belum dikasih ilmunya itu rasanya kayak kok kayak anjing gitu. Yalah. Oke, selanjutnya kita akan tambah tentang saya akan menanyakan lagi kenapa harus ada kisah-kisah.
Sedangkan ini kan tentang akidah dan akhlak, bukan tentang SKI. Why? Oke, solusinya yang tadi saya tadi itu bahwa buktinya alangkah bagusnya ya, itu lebih dijelasin. Maksudnya diperjelas. Jadi isinya itu tentang ciri-ciri atau langkah atau lain-lainnya itu kayak lebih fokus aja, jadi lebih ke pengertiannya. Soalnya kalau kita nggak ke arah pengertian, kita tuh bingung. Ini pola langkah, pada bahasa belum terlalu ngerti, pengertiannya cuma 4 paragraf, itu apa yang bisa ngertiin? Iya, gue tahu. Emang iya, saya tahu bahwa itu untuk kelas 12. Tapi masalahnya, apa mah, seolah-olah bakal nerapin gitu. Udah sok kena, apa mah, kita dianggap kayak orang lain, kita juga ciri, kita juga cuma apa mah, seolah kita suruh mengamalkan, sedang kita nggak mengerti, kita suruh praktek. Ya, berarti suruh praktek, tapi kita nggak ada jelasin gimana cara apa mah, iya kita dijelasin caranya, tapi tanpa tahu apa mah apa yang kita jalanin gitu, tanpa kita tahu sebenarnya apa sih kita buat, apa sih kita lakukan. Ya akan lebih bagus kalau kita lebih fokus untuk benar dalam menjaga tidak kena akhlak. Ya simpelnya sih hapus aja sih sejarahnya, kan udah ada SKHI, bahkan di kadang dalam apa, dalam bahkan di dalam materi pun juga ada tentang apa, menurut Ibnu Sina atau enggak dalam Ibnu Sina dalam kitabnya atau apa, jadi kita dijelasin tentang tokohnya. Dan mungkin kadang ada misalnya apa perjalanan atau penggambaran tentang hadis Nabi yang menjelaskan sebuah cerita sedikit tentang apa masalah atau tentang akidah yang sehari-hari disebut contohan, ini bisa. Jadi nggak kasih bab khusus gitu untuk membahas tentang sejarah atau tentang tokoh. Dan untuk tilawah tafakur muzaikir tafahum tuh lebih cocok jadi tugas tugas, tapi tugasnya itu tuh sebelum materinya dijelasin, dan tapi nggak wajib untuk dia untuk jawab, cuman wajib untuk sebagai pengetahuannya dia aja. Jadi kita sebagai guru kita menanyakan, nah kalau mereka tertarik sama kita, nah kita baru kita menjelaskan ilmunya, nah masih mereka mengingatkan. Karena ya kita bisa lebih maksimal. Kalau ketimbang sebelumnya, ya ini juga sih ya, ada beberapa kata-kataan misalnya kayak ciri-ciri tuh kan bisa diubah atau kan bisa dihapus aja lah kata-kata ciri-cirinya. Jadi kayak menghina lah kata-kata ciri-cirinya itu. Jadi lebih baik hilangin aja lah kata ciri-ciri gambutnya. Nggak apa-apa, misalnya nggak usah diubah, cuma hapus aja kata ciri-cirinya. Terus bisa juga gini, misalnya kayak contoh nih, ciri-ciri orang yang beramal soleh. Kan bisa dia diganti jika tak ajakan, misalnya kayak siapa saja orang yang beramal soleh itu. Ya, masa padahal di buku ini kan dijelasin juga tuh ada beberapa kata-kata yang kayak ajakan gitu. Kenapa nggak kayak gitu sebagian? Kayak ciri, pengenalan, itu kayak cara-cara, itu kan aneh banget dah. Aneh, aneh. Buat apa? Anjir? Ini kan menjaga akidah dan akhlak. Kayak bukan orang orang yang nggak tahu apa-apa, terus jadi kayak orang bego gitu. Atau orang yang beda agama. Aneh, cok, sibuknya. Jadi lebih diajakin atau lebih diperhalus. Secara saya sih, ya sekian dari tentang menjaga akidah dan akhlak. Saya berterima kasih telah bisa menulis, merangkum, membuat, dan banyaklah hal yang bisa terbuat saat pembuatan ini. Bahkan mungkin TPT pun juga saya mungkin terlalu
Tapi jika ada yang kurang, kalian bisa membaca bukunya, bisa beli di Gramedia itu tentang menjadi akidah dan akhlak. Berdasarkan kesimpulan si buku ini sangat bagus, banyak tentang materi agama dan merasa pengetahuan. Yang tadi saya bilang jelek, tapi sebenarnya bagus. Dia bisa untuk merasa pengetahuan dari apa yang tidak tahu dan ya merasa jadi semuanya kita membuat kita ingin tahu, benar nggak sih? Kita tahu nggak sih? Di buku ini kita juga dijelaskan bahwa ada tentang kompetensi dasar atau apa, jadi bagus sebagai guru-guru mengajarkan, tapi bagusnya ya tambahan lagi sih. Bagusnya sih kalau buku akidah, menjaga akidah dan akhlak itu soalnya esai aja, esai. Soalnya kan ini berhubungan dengan akidah dan akhlak, yang dimana tentang pengembangan diri, bakat, ya pengembangan diri lah, tentang jiwa. Jadi apakah pantas jiwa itu disuruh milih? Biar malah bebas. Kasih pertanyaan saya. Ya sekian sih. Terima kasih. Walhamdulillahirobbilalamin. Bye bye. Thank you. Jika ada yang kurang, tolong komentar. Jika ada yang enak, bantu saya dengan subscribe and like. Jika kalian bantu dengan subscribe and like, saya mungkin akan membahas tentang buku lainnya, dan saya mungkin akan ngembangin lagi untuk editing segala macam dan cara bicara saya dan segala macam. Terima kasih. Sekian dan alhamdulillah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. See you next time.